Morning, Shalom kids. How are you today? Keep fight, ya, keep spirit, and keep healthy. Ya, walaupun anak-anak semua libur di rumah, tetapi tugas anak-anak harus tetap diingat, tetap belajar bersama ya. Hari ini Miss Vero mau mengajak anak-anak tetap belajar bersama Miss Vero, walaupun Miss Vero di tempat lain, anak-anak di rumah, kita bisa bertemu, kita bisa belajar bersama ya. Oke. Do you still remember we learned about term 7? Objects, animals, and plants around me. And today we are going to learn about term 4. Shape, color, size, surface of things are different. Okay, look at the picture please. Oke, lihat, coba di sini Miss Vero punya gambar, ada beberapa gambar ya anak-anak ya. Anak-anak bisa lihat backpack, book, pen, pencil, banana, apple, globe. Ya, ini semua adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, di sekolah, di kelasnya anak-anak, there are book, pencil, backpack, pen, eraser, and then scissors ya, dan masih banyak lagi. Sedangkan di rumahnya anak-anak ya, there are plate, glass ya, TV, shoes ya, ada banyak benda di rumahnya anak-anak. Ada lemari, ada meja, ada kursi. Nah, semua itu benda-benda yang ada di sekitar kita. Tapi tahukah anak-anak kira-kira benda-benda yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah atau di sekolah itu bentuknya bagaimana ya? Ukurannya bagaimana kira-kira? Lalu warnanya, permukaannya, kegunaannya kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Kira-kira berbeda atau sama ya? Coba anak-anak berpikir dulu kira-kira benda itu bentuknya, warnanya, ukurannya berbeda atau sama ya? Ya, semua benda itu memiliki bentuk, ukuran, warna, permukaan, dan kegunaan yang berbeda-beda. Kalau bayangkan, kalau semua benda sama, kira-kira apa yang terjadi anak-anak? Coba anak-anak bayangkan dulu. Semua benda sama, pensil sama dengan buku, lalu sepatu sama dengan tas. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, akan membingungkan ya anak-anak, mana yang pensil, mana yang buku. Kalau semua sama-sama berbentuk segitiga, semua sama-sama berwarna merah, ya kita akan kebingungan. Kita tidak bisa membedakan mana yang pensil, mana yang buku, mana yang tas, mana sepatu. Maka dari itu semua benda memiliki bentuk, ukuran, warna, permukaan, dan kegunaan yang berbeda-beda. Kita lanjutkan ya. Ya, yang pertama bentuk benda. Coba look at the picture please. Miss Vero punya gambar. Kira-kira gambar apa ya ini ya? Ada yang tahu anak-anak? Coba dilihat lagi apa ya? Biasanya anak-anak suka pakai itu kalau sedang pergi ke kolam renang atau ke pantai. Iya, betul, ini pelampung. Kira-kira bentuk pelampung itu apa ya? Coba anak-anak lihat gambarnya. Ada yang tahu? Ya, bentuk pelampung adalah lingkaran ya. Kita bisa lihat di sini. Pelampung berbentuk lingkaran. Lalu Miss Vero punya benda lagi. Nah, apa ya itu ya? What is that? Nah, anak-anak pasti sudah sering melihatnya ya. Oke, betul. Ini whiteboard atau papan tulis. Coba dilihat bentuknya apa ya anak-anak ya? Iya, bentuknya whiteboard itu persegi panjang. Papan tulis berbentuk persegi panjang. Nah, dari bentuk benda di sini kira-kira bentuk benda ada apa saja ya? Pelampung berbentuk lingkaran. Lalu papan tulis berbentuk persegi panjang. Jadi bentuk benda itu ada yang segitiga. Coba misalnya anak-anak cari benda di rumahnya anak-anak yang berbentuk persegi.
kemudian berbentuk segitiga, persegi panjang. Apa ya segitiga? Contohnya anak-anak suka makan nih kalau lagi ke mall. Apa ya segitiga? Oh iya, potongan pizza ya. Lalu ada lingkaran, contohnya hemisfer seperti lampu, piring, koin, kancing ya. Lalu ada persegi panjang seperti papan tulis, buku, penggaris, kemudian ada persegi, contohnya lantai, oval contohnya bantal, ada yang berbentuk oval, guling di rumahnya anak-anak, tabung, dan lain-lain. Ini adalah bentuk-bentuk benda. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah warna benda. Anak-anak pasti tahu warna. Warna ada banyak ya, ada white, black, red, green, blue, purple, pink ya. Ada banyak sekali ya anak-anak. What is that? Apa ya itu kira-kira? Ya, good. This is apple. And what is the color of apple? Kira-kira apa ya warnanya apel? Red. Ya, good. Apel berwarna merah. Nah, and then what is that? Do you know what is that? Okay, good. Banana ya. And what is the color of banana? Yeah, banana, the color is yellow. Nah, warna benda anak-anak, warna benda itu juga berbeda-beda. Misalnya apel berwarna merah. Nah, kemudian pisang berwarna kuning. Jadi banyak sekali benda-benda yang memiliki warna yang berbeda-beda. Ya, nanti anak-anak bisa lihat di rumahnya anak-anak sendiri. Tasnya anak-anak berwarna apa, sepatunya anak-anak berwarna apa, lalu piring di rumahnya anak-anak berwarna apa ya, semuanya pasti berbeda-beda. Kita lanjutkan. Sekarang permukaan benda. Permukaan benda itu harus kita pegang, anak-anak harus kita rasakan. Nah, coba Miss Vero punya contoh ini. Nah, what is that? Apa ya itu? Iya, boneka. Semua punya boneka di rumah. Coba kalau anak-anak punya boneka di rumah sambil dipegang bonekanya. Coba sambil dipegang, dirasakan ya. Kira-kira boneka rasanya bagaimana saat anak-anak memegang menyentuhnya? Nah, anak-anak coba pegang, anak-anak rasakan boneka yang anak-anak miliki ya. Nah, boneka itu kalau anak-anak bisa pegang, bisa rasakan, anak-anak sentuh, itu boneka permukaannya halus ya. Nah, anak-anak yang punya punya boneka di rumah ya, anak-anak bisa memegang, menyentuh, merasakannya. Boneka kalau dipegang rasanya lembut, halus ya. Kemudian apa ya itu ya? Iya, itu buah nanas. Anak-anak semua pernah makan buah nanas? Yang waktu belum dipotong buah nanas, anak-anak pernah melihatnya ya. Nah, buah nanas. Coba dilihat dari luarnya. Anak-anak yang di rumah ada buah nanas mungkin ya. Nah, dipegang, dirasakan buah nanasnya. Ya, kulitnya ya anak-anak ya. Coba ini buah nanas dipegang, dirasakan. Kalau misalnya anak-anak nanti kalau sudah kita diizinkan boleh untuk keluar dari rumah, anak-anak pergi ke mall belanja buah sama mama, anak-anak coba pegang, rasakan kulit buah nanas. Kira-kira bagaimana ya kulit buah nanas ini ya kalau dipegang, dirasakan? Apakah halus atau kasar ya? Karena ini kulit buah nanas itu biasanya bergerigi. Kalau bergerigi, permukaannya kasar. Nah, jadi permukaan benda itu anak-anak ada yang kasar dan ada yang halus. Anak-anak bisa sentuh, anak-anak bisa pegang, bisa rasakan benda-benda yang ada di rumahnya anak-anak. Misalnya anak-anak di rumah ada bantal, coba dilihat, dipegang, disentuh, dirasakan. Kira-kira bantal permukaannya halus atau kasar. Lalu yang punya selimut dipegang, disentuh, dirasakan juga. Itu halus atau kasar ya. Kemudian meja
Ya, kalau halus biasanya itu rata anak-anak, kalau kasar bergerigi ya. Coba anak-anak nanti di rumah bisa tanya juga, dibantu mama atau papa ya, mana yang kasar, mana yang halus ya. Nah, lalu kegunaan benda juga berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kan buku sama pensil berbeda ya. Buku biasanya anak-anak tahu untuk apa? Iya, buku bisa dipakai untuk menulis. Kalau buku tulis, kalau buku bacaan untuk kita baca. Ya, buku bacaan sebagai sumber ilmu. Di sini Miss Vero punya gambar. What is that? Wah, iya, ini pensil ya. Nah, tadi Miss Vero sudah katakan pensil digunakan untuk menulis. And what is that? Apa ya itu? Almari. Iya, anak-anak tahu almari untuk apa? Ya, di rumah ada almari, di sekolah ada almari juga, di dalam kelasnya anak-anak juga ada almari. Kira-kira untuk apa ya? Iya, almari untuk menyimpan barang-barang. Ya, kalau di rumah almari baju untuk menyimpan baju-baju pakaiannya anak-anak ya. Kalau di sekolah ada almari, di dalam kelasnya itu ada almari untuk menyimpan barang-barangnya, seperti barang-barang sekolah seperti buku, alat-alat tulis ya, itu almari. Jadi kegunaan benda juga berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan belajar mendeskripsikan benda. Anak-anak bisa menyebutkan kegunaannya apa, ukurannya apa, bentuknya apa, ya, permukaannya apa, bagaimana ya. Coba lihat gambar apa ini? Buku. Nah, Miss Vero beri waktu kepada anak-anak untuk mendeskripsikan buku. Anak-anak coba gali apa bentuknya, bagaimana permukaannya, apa kegunaannya. Ya, Miss Vero beri waktu sebentar ya. Buku, coba digali dulu. Sudah? Ya, Miss Vero juga sudah mendeskripsikan ya. Ini gambar buku. Bentuknya persegi panjang. Permukaannya halus. Kegunaannya kalau buku tulis untuk menulis, kalau buku bacaan untuk dibaca, karena buku bacaan mengandung sebagai sumber ilmu ya. Nah, anak-anak bisa mendeskripsikan berbagai benda yang ada di rumahnya anak-anak seperti gelas, piring, meja, kursi. Anak-anak bisa deskripsikan sendiri ya, seperti contohnya ini. Oke, nah tadi ini ada gambar buku. Pasti semua siswa memiliki buku, seperti Benny. Benny juga memiliki buku anak-anak ya, tetapi Benny kehilangan bukunya. Benny sudah mencari, di mejanya tidak ada, di dalam tasnya tidak ada, di lokernya tidak ada. Siapa tahu jatuh di bawah meja. Benny juga sudah mencari, tetapi dia tidak menemukan di mana bukunya. Benny kebingungan, dia mencari di mana ya kira-kira bukunya. Ternyata Benny melihat bukunya ada di atas meja. Nah, tetapi bukan di atas mejanya Benny anak-anak. Ya, Benny melihat bukunya ada di atas meja milik Edo. Nah, ternyata apa yang terjadi anak-anak? Edo meminjam buku Benny, tetapi Edo meminjam buku Benny tanpa minta izin. Edo meminjam buku Benny tanpa bilang kepada Benny. Edo asal ambil buku Benny, sehingga Benny kebingungan mencari bukunya ya. Anak-anak, kira-kira yang dilakukan Edo kepada Benny, Edo meminjam buku Benny tanpa minta izin, yang dilakukan Edo kepada Benny itu benar atau salah ya? Kira-kira bagaimana anak-anak? Edo meminjam buku Benny tanpa minta izin, yang dilakukan Edo, iya, salah ya. Edo meminjam buku Benny tanpa minta izin itu salah ya. Kita akan belajar tentang aturan meminjam barang milik orang lain. Jadi kalau anak-anak mau meminjam barang milik orang lain, meminjam barang milik temannya, itu ada aturannya, tidak asal ambil ya. Nah, perhatikan percakapannya ya, yang sudah Miss Vero buat.
Ada dua anak yang melakukan percakapan tentang aturan meminjam barang milik orang lain. Di sini ada Quina dan Nela. Quina berkata, "Nela, bolehkah aku meminjam penghapusmu? Penghapusku tertinggal di rumah." Lalu Nela menjawab, "Tentu Quina, ini silahkan." "Terima kasih Nela." "Sama-sama Quina." Lalu Quina berkata, "Selesai memakainya akan aku kembalikan kepadamu." Kemudian Nela menjawab, "Baik Quina." Nah, ini anak-anak contoh percakapan tentang aturan meminjam barang milik orang lain. Nah, siapa yang di sini meminjam barang milik temannya ya? Siapa? Iya, Quina. Quina meminjam apa? Iya, betul. Quina meminjam penghapus milik Nela. Yang sudah dilakukan Quina kepada Nela saat akan meminjam penghapus sudah betul atau salah? Iya, sudah betul, sudah benar. Quina sudah meminta izin kepada Nela. Jadi, aturan meminjam, ya anak-anak, yang dilakukan Quina kepada Nela ini sudah benar, sudah betul ya. Jadi aturan meminjam barang milik orang lain yang pertama adalah minta izin terlebih dahulu. Di sini Quina sudah minta izin kepada Nela untuk meminjam penghapusnya. Ya, dari ini percakapan ini. "Nela, bolehkah aku meminjam penghapusmu? Penghapusku tertinggal di rumah." Dan Nela pun sudah mengizinkannya. Ini percakapannya. "Tentu Quina, ini silahkan." Nah, aturan yang kedua saat meminjam barang milik orang lain adalah apa ya kira-kira ya kalau dari percakapannya ya? Ya, segera mengembalikan jika sudah selesai menggunakannya. Itu aturan juga saat meminjam barang milik orang lain anak-anak. Jadi kalau sudah minta izin meminjam barang milik teman, lalu teman sudah mengizinkan, kita pakai. Ya, misal penghapus, kita sudah pakai untuk menghapus. Kalau sudah selesai, langsung segera dikembalikan. Jangan ditunda-tunda, nanti anak-anak bisa lupa. Kalau lupa biasanya terbawa ke tempat pensilnya anak-anak, lalu terbawa sampai pulang ke rumah. Temannya yang punya jadi kebingungan. Ya, aturannya segera mengembalikan jika sudah menggunakannya. Di sini ada percakapannya yang menunjukkan segera mengembalikan jika sudah selesai menggunakan. Yang mana ya kira-kira ya? Coba dilihat dulu. Iya, ini yang dikatakan Quina anak-anak. "Selesai memakainya akan aku kembalikan kepadamu." Baik Quina, ya. Jadi itu aturan meminjam barang milik orang lain. Yang pertama minta izin terlebih dahulu. Yang kedua segera mengembalikan jika kita sudah selesai menggunakannya. Ya. Nah, jadi anak-anak meminjam barang milik orang lain dengan minta izin terlebih dahulu, lalu kalau sudah digunakan kita harus segera mengembalikannya. Itu tadi adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang benar ya. Nah, Miss Vero akan mengajarkan perbuatan yang benar, perbuatan salah yang lainnya. Coba Miss Vero punya gambar ini. Kira-kira gambar apa ya itu ya? Ada yang tahu? Iya, ini gambar banyak anak-anak sedang bermain bersama-sama. Coba dilihat, mereka bermain dengan gembira ya. Ya, mereka bermain kejar-kejaran, sangat riang ya. Nah, kira-kira dari gambar ini perbuatan benar atau salah ya? Ada yang tahu? Coba anak-anak lihat, ini perbuatan benar atau salah? Iya, ini perbuatan benar. Mengapa ini perbuatan benar? Iya, betul, karena anak-anak ini bermain bersama temannya dengan rukun. Ya, gambar di samping termasuk perbuatan benar karena mereka bermain bersama dengan rukun. Kalau anak-anak bermain bersama temannya dengan rukun, kira-kira suasananya bagaimana? Iya, suasananya pasti damai, tidak ada pertengkaran ya. Jadi di sini perbuatannya benar karena bermain bersama dengan teman, dengan rukun dapat membuat suasana menjadi damai. Lalu coba lihat gambarnya.
Apa ya ini? Apa yang terjadi anak-anak? Iya, ada anak yang menangis, lalu ada anak lain lagi yang mengejek. Kira-kira ini salah atau benar ya anak-anak? Iya, itu salah. Mengapa kok ini salah? Ada yang tahu? Iya, mereka saling berebut. Betul anak-anak. Nah, gambar di samping termasuk perbuatan salah karena mereka saling berebut mainan. Nah, kalau sedang bermain saling berebut, apa yang akan terjadi kira-kira? Anak-anak kalau sedang di sekolah bermain bersama temannya, lalu anak-anak tidak bisa bergantian, anak-anak saling berebut, apa yang terjadi ya? Iya, pasti akan terjadi pertengkaran. Anak-anak akan bertengkar dengan temannya. Ujung-ujungnya ada yang saling mengejek, ada yang sampai menangis ya. Nah, ini termasuk perbuatan salah karena saling berebut mainan dapat mengakibatkan terjadi pertengkaran. Nah, hari ini anak-anak cukup belajar bersama Miss Vero. Tadi kita sudah belajar tentang benda, banyak benda di sekitar kita ya. Benda di sekitar kita memiliki ukuran, kegunaan, bentuk, warna yang apa anak-anak? Iya, yang berbeda ya. Lalu kita juga sudah belajar tentang aturan meminjam barang milik orang lain ya. Bagaimana aturannya? Masih ingat tadi? Iya, aturannya harus minta izin terlebih dahulu. Lalu apalagi? Betul, kalau sudah selesai dipakai kita harus segera mengembalikannya. Nah, meminjam barang milik orang lain dengan minta izin itu perbuatan benar atau salah? Iya, itu perbuatan benar ya. Maka dari itu harus kita lakukan aturannya. Anak-anak, demikian pembelajaran bersama Miss Vero. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.